tentang masalah mencari pasangan. Yang pertama adalah ada contoh orang-orang hebat. Manusia, wanita termulia adalah Sayyidat Khadijah Al-Kubra. Sayyidah Khadijah Al-Kubra orang cerdas. Beliau wanita. Akan tapi wanita yang cerdas melihat di Makkah ada satu orang yang sangat baik. Waktu itu belum jadi nabi, namanya Muhammad bin Abdullah. Dengan kejujurannya, tentunya dengan ketampanannya, dengan kelembutan perilakunya, maka Sayyidah Khadijah mulai dalam baginda Nabi sampai terjadilah sebuah jalinan urusan dunia. Baginda Nabi membawa barang dagangan miliknya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kemudian setelah pulang, Sayyidah Khadijah Al-Kubra bertanya kepada yang menemani baginda Nabi tentang keadaan Nabi sepanjang perjalanan. Ternyata jawabannya adalah segala kebaikan, mulai dari tutur kata yang lembut, keberkahan dalam perjalanan, kemudahan dan seterusnya. Sehingga dari situlah Sayyidah Khadijah Al-Kubra menyimpulkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah laki-laki baik. Bicara umur, Sayyidah Khadijah Al-Kubra sudah umur 40. Mungkin kalau hitung-hitungan kebiasaan kayak nggak mungkin sih. Ini manusia terganteng, saya sudah 40 tahun. Akan tapi begitulah orang yang cerdas, yang namanya dondoh, itu sudah nggak pakai syarat, nggak pakai perhitungan pertimbangan akal. Akhirnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan keluarganya mendahului. Tapi bukan dengan cara rendah, mencoba menyambung silaturahmi dengan keluarga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga mendapatkan jawaban bahwasanya Sayyidah Khadijah Kubra akan dinikahi oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud kami adalah jika Anda seorang wanita, tidak ada salahnya Anda menjadi Sayyidah Khadijah. Maksudnya begini, Anda jangan menunggu. Akan tapi kalau ada laki-laki baik, Anda bisa minta tolong. Artinya bukan berarti Anda menjadi merendahkan diri. Hei laki-laki ini kayak aku, nggak begitu. Itu rendah diri. Akan tapi Anda melihat ada laki-laki di kampung yang baik, di kota itu yang baik, Anda bisa minta tolong kepada seorang alim, seorang ustadz, tolong ustadz, di sana ada laki-laki baik yang soleh, barangkali dia ada hajat dengan saya, tolong ustadz sampaikan. Jadi yang nyambungkan orang, bukan komunikasi sendiri. Jadi maksudnya jadi seorang wanita pun tidak ada salahnya. Memilih itu seperti itu. Memilih itu sebelum orang jatuh cinta loh ya. Kalau sudah senang duluan tidak memilih. Biarpun ditawarkan yang lainnya tetap dia. Ada yang lain bagus tetap dia. Dunia seluas daun kelor. Gula Jawa rasa coklat. Itu repot. Makanya milih yang sesungguhnya betul tadi. Saya belum ada ikatan dengan siapapun hatiku. Lalu aku akan lihat di kampungku ini. Siapa orang yang layak menjadi suamiku? Dilihat 1, 2, 3, oh layak. Di antara mereka paling layak siapa? Baru setelah itu seorang wanita tidak ada salah, dan jangan malu, jangan gengsi untuk memulai dengan kebaikan, dengan cara minta tolong kepada orang-orang mulia. Ini yang harus kita hapus tradisi malu, nunggu dok di rumah, menanti, katanya masa malu saya memulai halal malu ini kan aneh. Sementara ada perempuan hari ini memulai yang haram, senyum-senyum, ngirim WA, browsing nge-like di macam-macam begitu. Ada perempuan-perempuan rendah, sementara di saat berbicara tentang yang halal nggak berani. Kemudian ada lagi contoh, kalau Anda sebagai seorang bapak punya anak perempuan, Anda harus menjadi seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini adalah seorang bapak yang cerdas. Punya anak yang bernama Hafsah. Dan di Mekah itu ada orang baik banyak, tapi di antaranya paling baik adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada Sayyidina Uthman bin Affan. Datanglah Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Bakar, hei Abu Bakar, aku punya anak perempuan namanya Hafsah, jika kau punya hajat. Rupanya Sayyidina Abu Bakar diam, tidak menjawab. Sedih sebagai seorang ayah, anaknya tidak diterima. Kemudian datang pada Uthman, Sayyidina Uthman pun juga diam. Kemudian setelah itu ngadu kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, aku seorang bapak, kan sah-sah saja kalau saya merindukan seorang menantu yang baik. Saya punya anak baik dan aku merindukan menantu yang baik.
Akan tapi orang baik yang ada di sini ternyata tidak berminat dengan anakku. Siapa orang baik itu? Abu Bakar. Terus Utsman tidak mau. Apa kata baginda Nabi? Ketahuilah wahai Umar, akan menikahi putrimu orang yang lebih bagus daripada Abu Bakar dan lebih bagus daripada Utsman. Sayyidina Umar gak kebayang siapa orang yang lebih bagus daripada Abu Bakar, Utsman. Sudah gak ada lagi. Tadi dijawab oleh Rasulullah, yang akan nikah putrimu adalah aku sendiri. Tidak masuk dalam perhitungannya. Maksudnya apa? Sebagai seorang tua nggak ada masalah. Anda punya anak perempuan, ternyata di samping Anda ada seorang penuntut ilmu atau siapa yang soleh, baik dan sebagainya, nggak ada salahnya Anda memulai. Anda bicara baik-baik, anakku, wahai anak laki-laki yang baik, kamu pengen nikah belum? Sudah bah, sudah mulai calon belum? Belum. Bisi, coba kau lihat anakku kira-kira kau cocok atau tidak. Nggak ada masalah nggak? Kalau tidak terima nggak sakit hati. Harus begitu. Kalau tidak, jangan-jangan memang orang itu sebetulnya pengen menikah dengan anak Anda cuman karena dia mungkin terlalu silau dengan keadaan Anda, atau memang ya, atau karena satu hal sehingga tidak melamar putri Anda. Jadi maksud kami, biarpun Anda seorang wanita, tidak ada salahnya Anda memulai untuk mendapatkan kemuliaan. Sebab yang memilih bukan saja laki-laki saja, perempuan pun juga harus milih, bukan hanya dipilih. Ini yang harus kita budayakan yang baik, cuman dengan cara terhormat, bukan langsung WA-an, pak nomormu berapa, akhirnya ngomong, lu mau nikah dengan aku enggak? Bukan begitu. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, agar pernikahan lebih mudah itu dengan kecerdasan. Menikahlah dengan harapan, jangan menikah dengan ambisi. Kalau orang menikah dengan ambisi, nggak ketemu. Ambisinya, suamiku harus begini, begini. Sehingga susah dia. Akan tapi begini, wahai wanita yang cerdas, anggap saja seorang wanita itu kalau menikah itu selalu ingin mendapatkan 5. Umumnya dia pengen status, pengen keturunan, pengen nafkah, pengen teman ngobrol dan seterusnya. Ada 5, anggap saja. Kalau memang Anda memerlukan 5, maka Anda cari 5. Tapi kalau Anda tidak perlu 5, Anda perlu 4. Misalnya, saya perlu keturunan, saya perlu status, saya perlu kenyamanan tempat ngobrol, tapi saya tidak perlu nafkah karena saya kaya. Maka Anda jangan mencari yang kaya, biar lebih mudah. Kalau ketemu yang kaya, alhamdulillah. Jadi kalau ternyata Anda hanya butuh 2 saja, Anda jangan mencari 5. Contoh, saya seorang perempuan sudah punya anak 3, sehingga saya tidak terlalu pengen punya anak lagi. Saya hanya pengen punya teman ngobrol yang enak, halal, supaya tidak terganggu kiri kananku. Maka yang aku perlukan adalah seorang laki-laki yang lembut, yang bisa mengayomiku. Status pun kayaknya saya pengen saya punya laki-laki yang baik. Saya tidak perlu nafkah darinya, saya tidak perlu, berarti tinggal keterit laki-laki baik. Lebih banyak lagi pilihannya. Sebab banyak wanita itu ada menikah dengan ambisinya. Contoh saja, seorang wanita sukses, dia adalah seorang dokter spesialis, bahkan dia punya jabatan juga sebagai kepala rumah sakit. Lalu dia punya ambisi menikahnya bukan dengan harapan, ambisinya apa? Suamiku harus juga kepala rumah sakit dan dokter spesialis. Nah ini pilihannya sedikit. Siapa dokter spesialis yang dia beri rumah sakit? Sebab banyak kan kepala rumah sakit bukan dokter spesialis. Dia telah menyiksa dirinya dengan sempitnya pilihan. Bahkan dia mengatakan suamiku harus dokter, itu saja juga bersempit. Mungkin dia harus menjadi orang cerdas. Aku sudah punya duit, aku kepala rumah sakit, kerjaanku duitnya banyak, maka dia harus cerdas. Berarti aku hanya perlu seorang laki-laki soleh, yang dia punya keturunan baik, dia lembut perilaku, baik dengan bapak ibunya, setiap saat bisa menemaniku. Anggap saja, jangan bilang jadi sopirnya, akan tapi bisa menemaniku setiap saat. Maka dia begitu mudah, nggak mencari langsung ke rumah sakit, jodoh. Tadi hanya mencari orang yang dia adalah punya perilaku baik, akhlak baik. Begitu juga semuanya. Kalau ingin menikah itu adalah jangan dengan ambisi. Mohon maaf, yang paling susah cari pasangan adalah janda kaya. Pikirannya adalah, waduh Ustaz, di samping janda perempuan kaya, ini adalah bicara wanita karir, biasanya dia gampang minta cerai. Setelah cerai bingung nikahnya susah. Kenapa? Padahal bukan tidak ada yang mau. Dia terlalu pertimbangannya salah. Dia tidak cerdas karena apa? Dia menikah dengan ambisinya. Saya kaya, suamiku harus lebih kaya dari aku. Loh, kenapa begitu? Hidupmu jadi susah. Tolong janda kaya, insya Allah selain dapat suami yang soleh.
Ini diantaranya ya. Jadi tolong, ini mungkin yang harus dipahamkan adalah tentang menikahnya dengan harapan. Harapanku dengan dia insya Allah bisa baik, bukan ambisi. Kalau ambisi sudah nggak ketemu. Saya harus begini suamiku, harus begini, merepotkan diri. Akhirnya apa? Sudah dikirim calon nggak ketemu, dikirim calon nggak cocok, nggak cocok, nggak cocok. Bahkan kadang membatasi. Suamiku harus orang Jawa, nah kan orang Jawa kan terbatas. Atau suamiku harus orang Sumatera. Kenapa harus seperti itu? Suamiku adalah insya Allah hamba Allah yang soleh. Wah, sejagat pilihannya, kan begitu. Jadi tolong permudah di dalam masalah pilihan, dan inilah akan menjadikan kita lebih mudah untuk mendapatkan pasangan. Kemudian juga jangan lupa bahwasanya di saat kita memilih pasangan itu harus benar-benar memilih, bukan di saat kita sudah terlanjur jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta nggak bisa milih, dikasih yang lainnya pun tetap nggak mau. Yang penting dia. Betul-betul dunia sempit ya, insya Allah. Tolong sudah berpikir ya, nanti cari hei perempuan-perempuan yang solehah, yang sudah punya hajat menikah. Lihat siapa di kampung kita laki-laki soleh, di kantor kita laki soleh. Jangan melakukan dengan pacaran, jangan rendahkan dirimu. Akan tapi kalau memang mau menikah, ayo bicara yang serius ya, seperti itu. Kalau ternyata nggak diterima, belum jatuh cinta, podo utuh, sama-sama utuh, nggak ada yang kurang bagi saya. Tidak jadi dengan dia, masih banyak yang lainnya. Oh hebat begitu ya, jadi jangan sampai gampang terpuruk, jangan gampang baper. Itu saja insya Allah. Dapat insya Allah, dapat pasangan dengan cepat.